Hai, aku Retno Pratiwi Kinasih. Di sini aku akan mempresentasikan proposal skripsiku. Yang pertama yaitu konteks penelitian. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan interaksi atau komunikasi dengan manusia lainnya. Komunikasi yang dilakukan antar manusia mengandung sebuah pesan dengan tujuan untuk mencapai pesan yang hendak disampaikan oleh komunikator kepada komunikan, yang dapat berupa buah pikiran seperti gagasan, informasi, opini, atau hal lain yang muncul dari benak seseorang. Seperti halnya, setiap orang memiliki langkah-langkah khusus dalam mempresentasikan dirinya kepada orang lain. Presentasi diri merupakan upaya untuk menumbuhkan kesan tertentu di depan orang lain, dengan cara menata perilaku agar orang lain memaknai identitas dirinya sesuai dengan apa yang ia inginkan. Bertujuan agar orang lain menyukai kita, ingin mempengaruhi orang lain, ingin memperbaiki posisi, atau memelihara status. Berkaitan dengan hal ini, sebenarnya novel adalah salah satu bentuk sastra yang menceritakan setitik kehidupan manusia, yang di dalamnya juga terjadi interaksi antar tokoh. Dalam novel Hati Suhita karya Kilma Anis, menceritakan sosok Alina Suhita, perempuan yang sudah dijodohkan sejak kecil dengan putra tunggal seorang kiai pengasuh pondok yang bernama Gus Biru. Sejak masih muda, semua kehidupan Alina Suhita sudah diatur dan ditentukan oleh calon mertuanya. Alina Suhita diceritakan sebagai seorang wanita yang ikhlas dan sabar menahan rasa sakit hati karena suaminya yang terpaksa menerima perjodohan tersebut dan masih mencintai wanita lain. Ada banyak kesempatan bagi Suhita untuk keluar dari keadaan tersebut, namun ia memilih bertahan. Karena bagi Suhita, menjadi seorang wanita harus berani mikul dur mendem jeruk. Menurut Goffman, interaksi sosial akan dimaknai sama dengan pertunjukan drama. Dalam sebuah peran yang ditampilkannya, manusia sebagai aktor akan berusaha mencapai tujuannya dengan mengembangkan perilaku-perilaku yang dapat menunjang dan mendukung perannya. Identitas yang ditampilkan dapat berubah-ubah dan tidak stabil. Hal yang menarik dalam penelitian ini adalah cara Suhita berdramaturgi di depan mertuanya dan semua orang di pesantren. Tokoh Suhita yang bertolak belakang dengan sikap wanita modern saat ini. Suhita yang manut, yang tetap menjunjung tinggi derajat suaminya di depan mertuanya, meskipun Gus Biru tidak pernah melihatnya. Selain itu, novel Hati Suhita menggabungkan budaya pesantren dengan budaya Jawa, atau tokoh pewayangan di dalam ceritanya. Kemudian fokus penelitian. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu bagaimana presentasi diri tokoh Suhita di panggung depan dan bagaimana presentasi diri tokoh Suhita di panggung belakang. Selanjutnya tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui presentasi diri tokoh Alina Suhita di panggung depan dan panggung belakang dalam novel Hati Suhita karya Kilma Anis. Kegunaan penelitian di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kegunaan secara akademis. Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat mengembangkan kajian studi yang berkaitan tentang ilmu komunikasi yang berfokus pada studi dramaturgi dan dapat memberikan sudut pandang yang baru. Kemudian yang kedua, kegunaan secara praktis. Hasil penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat memberikan manfaat berupa penambahan wawasan pengetahuan. Serta, penelitian ini dapat juga menjadi bahan referensi bagi penulis selanjutnya yang ingin mengembangkan penelitian ini, baik dengan tema ataupun metode yang sama. Penelitian terdahulu, yang pertama yaitu Jurnal Penelitian oleh Farida Royani, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Ponorogo, dengan judul Pesan Dakwah dalam Novel Hati Suhita karya Kilma Anis, dengan metode analisis wacana. Yang kedua yaitu Jurnal Penelitian oleh Diki Afriansah Pratama, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Hasyim Asy'ari, dengan judul Figur Tokoh Perempuan dalam Novel Hati Suhita karya Kilma Anis. Dan yang terakhir yaitu Jurnal Penelitian oleh Rizka Amalia, Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis Universitas Telkom, dengan judul Presentasi Diri Mahasiswa Bertato, Studi Dramaturgi pada Mahasiswa Bertato di Kota Bandung. Selanjutnya kajian teori. Pengertian presentasi diri. Presentasi diri dapat diartikan sebagai cara individu dalam menampilkan dirinya sendiri dan aktivitasnya kepada orang lain. Cara ia memandu dan mengendalikan kesan yang dibentuk orang lain terhadapnya, dan segala hal yang memungkinkan atau tidak memungkinkan ia lakukan untuk menopang pertunjukannya di hadapan orang lain.
Menurut Baron dan Birney, setiap orang secara alamiah berusaha menciptakan kesan yang menyenangkan bagi setiap orang dalam berbagai situasi. Karena pada dasarnya semua manusia butuh diakui di lingkungannya, entah secara berpendapat, penampilan, karya, perilaku, dan lain-lain. Studi dramaturgi. Teori dramaturgi merupakan sebuah teori yang berusaha menjelaskan bahwa interaksi sosial akan dimaknai sama dengan pertunjukan drama. Dramaturgi merupakan sandiwara kehidupan yang disajikan oleh manusia. Dalam teori dramaturgi Erving Goffman, sebuah peran yang ditampilkan seorang aktor dibagi menjadi dua bagian. Goffman menyebutnya sebagai panggung depan dan panggung belakang. Panggung depan adalah istilah untuk menjelaskan manusia ketika berada di lingkungan sosial, dan panggung belakang adalah istilah untuk menjelaskan manusia ketika berada di lingkungan pribadi. Metodologi penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dan jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan. Menurut M. Nazir, studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur, catatan, dan laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Sumber data terbagi menjadi dua. Yang pertama, data primer, terdiri dari teks-teks dalam novel Hati Suhita karya Kilma Anis, dan yang kedua, data sekunder, yaitu dari buku, jurnal, penelitian, dan artikel yang berkaitan dengan penelitian novel Hati Suhita karya Kilma Anis. Metode pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan observasi teks. Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan yaitu studi dramaturgi. Skema analisis teori dramaturgi digunakan penulis untuk menggali secara mendalam bagaimana terjadinya presentasi diri ketika di panggung depan dan di panggung belakang. Presentasi diri sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi di mana individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas hingga terjadinya konstruksi kesan. Erving Goffman meyakini secara substansif bahwa realitas merupakan ciptaan manusia melalui kekuatan konstruksi sosial ketika di panggung depan.